selamat datang di channel keluarga kami, tempat dimana rencana liburan kadang cuma butuh satu kalimat. Yuk, jalan! Di video sebelumnya, kami mengajak kamu untuk melihat perjalanan dadakan kami dari Jakarta ke Wonosobo, serta kulineran dadakan di salah satu warung makan tradisional di daerah Wonosobo. Perjalanan kami belum selesai, karena sekarang kami akan mengajak kamu ngerasain serunya glamping di salah satu kota terdingin di Indonesia, yaitu Dieng atau Wonosobo. Ini dia bagian paling syahdu dari mendadak trip, jadi jangan lewatkan satu detik pun keseruan kami glamping di Wonosobo ya. Setelah menempuh perjalanan santai selama kurang lebih 9 jam, akhirnya kami sampai juga di resort tujuan. Sebenarnya kalau ngebut dari Jakarta bisa aja sih cuma 6 jam, tapi karena kami menikmati setiap momen di jalan, mampir, berhenti sejenak, kami tiba di Wonosobo sekitar jam 10 pagi. Yang bikin lucu, aku bahkan baru pesan villa ini tengah malam tadi loh, di tengah perjalanan. Modal nekat, berharap dibalas, dan syukurnya dapet. Teman-teman, aku lagi di Wonosobo mau liburan. Di sini ada danau. Aska, ayah jadinya manusia apa sapi? Manusia. Yeay! Yang penasaran kenapa ayah Aska nanya, ayah sapi atau manusia? Karena tadi di perjalanan tiba-tiba aja Aska roasting ayahnya. Aska bilang, ayah itu sapi kan? Sapi perutnya besar. Terus kita semua ketawa. Terus aku bilang, enggak dong Aska, ayah itu manusia kayak mama. Jadi aku tanya lagi Aska, ayah manusia atau sapi? Dia jawab tetap sapi. Ya udah deh, kalau kekeh, anak bujang 3 tahun itu kok bisa ya ngerosting ayahnya sendiri? Gak ada yang ngajarin loh. Sebelum aku book villa ini, aku sempat tanya ke beberapa villa di sekitar Wonosobo, tapi semuanya full book. Makanya aku benar-benar bersyukur banget kalau kita bisa dapat villa di sini. Apalagi ini penghujung weekend ya, dan kami check-in di hari Kamis. Oh iya, ini pertama kalinya kita camping atau glamping loh guys. Jadi ini benar-benar pengalaman baru kita menginap di tenda seperti ini. Tapi meskipun ini glamping atau camping ya, tapi untuk ukuran kamarnya cukup luas dan glamping ini memiliki fasilitas yang lengkap loh. Dilengkapi kamar mandi dalam, ada shower dan water heaternya juga, ada 2 spring bed, living room, TV, dan juga ada area outdoornya nih, ada balkoninya. Jadi kita bisa ngopi-ngopi cantik, ngeliatin pemandangan yang sangat indah ini ditemani dengan kicauan burung. Yang paling juara yaitu karena pemandangannya langsung ke Telaga Menjer. Rasanya seperti lagi di Kintamani, Bali. Villa ini namanya Seroja Hills Glamping. Kalau kamu mau melakukan pemesanan, kamu bisa langsung cek IG-nya dan kontak WhatsApp-nya. Untuk harganya sendiri yaitu 850.000 per malam, sudah termasuk sarapan untuk 4 orang. Wah, enak banget kan? Kita juga bersyukur di mendadak trip kali ini kita diperbolehkan untuk early check-in jam 11 siang. Jarang-jarang ya ada hotel yang mau untuk menerima early check-in se-early ini. Karena semalaman kita nggak ada istirahat ya, suami full nyetir dan aku juga full nemenin. Kita rencananya untuk hari ini full istirahat aja dulu. Tapi kemungkinan sih nanti sore kita pengen coba ke Telaga Menjer. Jadi kita mau tidur siang dulu, terus mandi, lalu kita mau coba ke bawah ya. Di Dieng itu puncak terdinginnya adalah di malam menuju pagi hari. Jadi untuk siang masih panas ya. Tapi tenang aja, di sini disediain kipas kok. Jadi kamu nggak perlu takut untuk kepanasan. Lagi-lagi telat bangun. Kita kesorean untuk ke bawah, mau ke Telaga Menjer ya, naik perahu. Tapi pas tiba di sini parkirannya aja udah sepi. Jadi kita nggak tahu nih, kita masih bisa naik perahu atau enggak. Karena kita ke bawah ini sekitar jam 5:30 sore.
jadi kesorean banget. Tapi nggak apa-apa, kita masuk aja. Oh iya, untuk di sini kamu perlu bayar parkir sebesar 10.000 ya untuk mobil. Dan kalau kita masuk ke Telaga Menjer, kita harus bayar di loketnya ini sekitar 5.000 per orang. Jadi aku bayar dan suami aja itu 10.000 untuk masuk ke Telaga Menjer ini. Saat kita masuk kawasan Telaga Menjer, di sini langsung ada spot foto di depan tulisan Telaga Menjer dengan view danau dan juga bukit yang berkabut. Di sini ada tukang foto loh dan bayarnya seikhlasnya. Kalau kamu nggak ada yang fotoin, kamu bisa banget pakai jasa abang-abang yang ada di sana ya. Kayak gini nih, aku foto-foto, bagus banget kan? Kita turun dan kita coba tanya-tanya ke petugas perahunya. Kita masih bisa naik perahunya, cuman karena udah sepi ya, nggak ada pengunjung yang lain, jadi kita sistemnya harus charter satu perahu, yaitu harganya kalau kita mau charter 250.000 untuk sekali perjalanan selama 30 menit. Sedangkan kalau misalnya kamu mau bayar lebih murah, kamu bisa bareng-bareng sama orang lain, pokoknya satu perahu itu harus terisi 15 orang deh minimal. Nah, di situ kamu cukup bayar 20.000 aja per orangnya. Jadi kalau misalnya kamu berdua dengan pasanganmu, itu cukup bayar 40.000 untuk mengitari Telaga Menjer. Akhirnya aku dan suami pun memutuskan untuk naik perahunya besok pagi aja. Jadi lebih banyak orang pasti yang datang ketimbang aku harus maksain untuk charter satu perahu ya. Dan sekarang kita dalam perjalanan untuk makan malam di daerah kota Wonosobonya ya. Kita pergi ke bawah dan makan lontong tetel. Lokasinya sekitar 20 menit dari resort kita ya, dari villa kita. Lagi-lagi aku mau cobain makanan khas dari Wonosobo, yaitu lontong tetel. Nah, aku pikir tempatnya tuh bakal tradisional, cuman lebih ke modern ya, lebih kayak tempat makan di Jakarta pada umumnya. Tapi ini adalah sajian khas dari Jawa Tengah, Wonosobo. Pas aku duduk dan menunggu makananku datang, aku langsung disajikan tempe khas dari lontong tetel ini dan juga sate-satean. Di sini tuh ada namanya soto segar dan kemlecer. Jadi kalau segar itu tanpa sambal ya teman-teman, tapi kalau kemlecer itu lebih ke pedas. Jadi udah ada sambalnya di dalam. Di sini aku pesan yang segernya ya, jadi tanpa sambal. Tapi kalau misalnya kamu pesan yang seger tapi mau tetap pedas, tenang aja, di mejanya juga udah disediakan sambal. Di sini aku juga pesan sego campur, jadi nasi pakai babat dan tetelan goreng. Enak banget pokoknya. Untuk lontong tetelnya, kalau bisa aku jabarkan rasanya itu mirip seperti opor ya, kuah opor, cuman ini rasanya lebih light atau lebih ringan. Dan untuk lontongnya sendiri itu lembut banget, serta toppingnya itu kan ada babat, ada tetelan, daging, tapi itu semua lembut banget, cocok banget dimakan dingin-dingin. Lontong tetel bisa jadi salah satu rekomendasi kuliner buat kamu yang lagi di Wonosobo nih. Pagi ini di Wonosobo mencapai 10 derajat Celcius. Aku benar-benar kedinginan sampai menggigil. Anak-anak semua sampai pakai baju dan jaket total 3 lapis. Saat tidur kita juga pakai selimut double supaya nggak masuk angin. Tapi Masya Allah, seneng banget rasanya. Pagi-pagi di Wonosobo. Di hari kedua di perjalanan kita check out dari Wonosobo, dan sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, kita tuntasin dulu keinginan kita untuk naik perahu keliling Telaga Menjer. Seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, karena udah pagi ya, pasti banyak yang kesini. Jadi kita nggak perlu charter satu perahu dan cukup bayar 20.000 aja per orang. Untuk anak-anak nggak usah bayar ya. Naik perahu juga jadi salah satu pengalaman pertama anak-anak nih. Kayaknya sih aku sama anak-anak belum pernah ya naik perahu. Anak-anak excited banget, dan tenang aja, di perahu ini juga disediakan pelampung ya. Jadi insya Allah aman. Karena kapal belum terisi penuh, aku dan anak-anak menunggu sekitar 10 menit ya untuk benar-benar jalan. Tapi setelah aku lihat-lihat sih kayaknya nggak sampai 15 orang deh, dan kita udah jalan aja. Yeay, akhirnya si abang pengendali perahu ini, atau apa ya sebutannya, abang kapten perahu udah dateng. Nah, sekarang saatnya kita berangkat ngelilingin Telaga Menjer 30 menit.
Telaga Menjer ini lahir dari letusan Gunung Pakuaja ribuan tahun yang lalu. Awalnya hanya telaga alami yang tenang, diisi air hujan dan mata air kecil di sekitarnya. Pada masa penjajahan Belanda, telaga ini dimanfaatkan sebagai sumber air untuk PLTA Garung. Airnya dialirkan lewat terowongan bawah tanah sepanjang 87 km, salah satu infrastruktur air terbesar saat itu. Namun seiring waktu, Telaga Menjer sempat terlupakan. Eceng gondok dan sampah menutupi permukaannya. Hingga akhirnya warga desa Maron bangkit membersihkan telaga dalam gerakan pelestarian. Kini Telaga Menjer bukan hanya sumber energi, tapi juga destinasi wisata yang indah. Dengan air yang tenang, udara sejuk pegunungan, dan pemandangan memukau, ini menjadi salah satu tempat healing yang indah banget. Telaga Menjer membuktikan keindahan alam bisa kembali, asal kita peduli dan merawatnya bersama. Terima kasih sudah menonton part kedua jalan-jalan mendadak kita ke Wonosobo. Nantikan video kita selanjutnya menjelajahi Jogja tanpa itinerary lagi. Jadi bebas ya, kita mau kemana aja. Jadi saksikan terus video kita berikutnya. Bye-bye.